Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semuanya. Kita akan membahas tentang aliran Isa Bugis, ya, yang menjadi landasan bagi banyak gerakan-gerakan NII KW9 dan juga Gavatar dan juga Milata Abraham. Jadi ini adalah latar belakang ideologisnya, ya. Asal-usul aliran Isa Bugis ini dibuat oleh Muhammad Isa, ini dikenal sebagai Isa Bugis, ya. Lahir sekitar tahun 1926 di Pidi, Aceh atau Lok Bugi. Sebutan Bugis muncul akibat pelafalan lokal atas kata Bugi, bukan karena keterkaitan dengan suku Bugis di Sulawesi Selatan. Dalam lintasan sejarah sosial keagamaan Sukabumi, terdapat satu nama yang sempat mencuat dan mengundang kontroversi pada dekade 1960-an hingga 1970-an. Dia ini adalah Muhammad Isa yang lebih dikenal dengan nama Isa Bugis, seorang pendakwah yang mendirikan lembaga pendidikan keagamaan bernama Pembaru di Sukabumi. Lembaga Pembaru. Nama Isa Bugis memang kerap menimbulkan salah tafsir. Menurut Rangga Surya Danuningrat, ya, seorang pegiat sejarah dari Sukabumi History, nama Bugis yang melekat pada dirinya bukanlah berasal dari suku Bugis di Sulawesi Selatan, melainkan diduga karena perubahan pelafalannya dari kata Bugi, tempat asal Isa di Aceh, tepatnya di Lok Bugi, Loksmawe. Menurut Rangga Surya Danuningrat, ya, pegiat sejarah dari Sukabumi History, ya, pelafalan Bugis, ya, dari nama Isa Bugis ini berasal dari kata Lo Bugi, ya. Dalam versi yang lain yang dimuat di majalah Gatra edisi 3 Desember 2016, Isa Bugis disebut lahir di Pidi, Aceh pada 1926. Namun beberapa sumber menyebutkan ia berasal dari Lok Bugi. Nama Bugis disematkan karena orang Padang, tempat ia sempat mengenyam pendidikan, sulit menyebut Bugi, ya, sehingga berubah menjadi Bugis. Pendidikan dan aktivisme awalnya. Setelah menamatkan pendidikan menengah di Aceh, Isa hijrah ke Jakarta untuk melanjutkan studi di Universitas Islam Jakarta. Ini nama aneh, ya. Belum pernah ada saya dengar Universitas Islam Jakarta. Mungkin UIN, ya, mungkin UIN atau apa begitu. Meski tak selesai, beberapa catatan lain menyebutkan bahwa ia pernah belajar di perguruan tinggi Islam di Yogyakarta dan Jawa Timur. Namun nama kampusnya tidak pernah disebut secara pasti. Ia belajar pula di beberapa perguruan tinggi Islam di Yogyakarta dan Jawa Timur. Aktif di Laskar Mujahidin Aceh pada usia 21 tahun, ya. Kemudian bergabung dengan Gerakan Pemuda Islam Indonesia Ondurbunya Masyumi sekitar tahun 1955. Setelah pemilu 1955, terlibat diskusi internal Masyumi, tapi akhirnya keluar dan bekerja di Jawatan Agama Jakarta tahun 1963. Tak lama kemudian mundur menjadi pedagang sambil berdakwah mandiri di Jakarta, Tangerang, dan juga Sukabumi. Di masa mudanya, Isa Bugis aktif dalam berbagai gerakan keislaman. Ia sempat bergabung dengan Laskar Mujahidin, ya, Aceh, ya, saat usia masih 21 tahun. Sebuah lakas pejuang Islam yang mirip dengan Hizbullah dan Sabilillah di Pulau Jawa. Kemudian ia tercatat bergabung dengan Gerakan Pemuda Islam GPII, ya, organisasi underbow Partai Masyumi sekitar tahun 1955. Ia bahkan disebut pernah menjadi perhatian tokoh nasional seperti Muhammad Natsir.
Setelah pemilu 1955 di mana suara Masyumi kalah dari Partai Nasional Indonesia dan Partai Komunis Indonesia, para elit partai melakukan evaluasi. Isa Bugis termasuk yang dilibatkan dalam tim diskusi internal. Disinilah ia menyampaikan kritik tajam soal kesalahan sistematika perjuangan politik Islam dalam tubuh Masyumi. Setelah perdebatan panjang, Isa Bugis memilih keluar dari Masyumi dan bekerja di Jawatan Agama Jakarta pada tahun 1963. Tak lama kemudian ia mundur dan menjadi pedagang kelontong sambil berdakwah secara independen di Jakarta, Tangerang hingga Sukabumi. Kehadiran ajaran Isa Bugis di Sukabumi pada awal 1960-an tak bisa dilepaskan dari dinamika sosial dan keagamaan masyarakat setempat yang tengah mengalami transformasi pasca pergolakan DITII Kartosuwiryo. Pasca penumpasan DITII, masyarakat Sukabumi berada dalam fase pencarian dan kehati-hatian. Mereka butuh pendekatan baru terhadap agama yang tak lagi dikaitkan dengan kekerasan. Ini ada kriteria, ya, ciri-ciri karakteristik dari ajaran Isa Bugis. Ajaran Isa Bugis mulai mengemuka di Sukabumi lewat lembaga pembaru pada awal 1960-an. Ciri khasnya adalah menempatkan rasio di atas nas, ya, di atas ayat-ayat Al-Quran dan hadis, ya. Bahkan menolak mukjizat para nabi. Misalnya mukjizat Nabi Musa membelah laut itu ditolak, ya, oleh dia. Kemudian menginterpretasi Islam menurut teori kontradiksi, misalnya komunis vs kapitalis atau nur cahaya vs zulumat, ya, kegelapan. Kemudian menonjolkan analisis ilmiah, ya, ajaran agama dan menolak hal-hal yang dianggap tidak masuk akal bagi manusia. Ajaran Isa Bugis disusun secara sistematis dalam 3 tahap pengajaran. Tahap pertama adalah persiapan yang membahas penciptaan alam, manusia, dan kehidupan, disampaikan dalam 9 pertemuan. Tahap kedua disebut dasar, membahas hakikat hidup dalam 13 kali pertemuan. Tahap ketiga tidak dibatasi waktu, berisi kajian Al-Quran baik dari sisi sastra maupun makna mendalam. Nah, ini dia karakteristik utama, ya, yang 5 ini, ya. Yang pertama adalah rasionalisasi tekstual, yang kedua adalah pendekatan historis kritis, yang ketiga adalah sintesis tradisi dan modernitas, yang keempat adalah inklusivitas dan pluralisme, yang kelima adalah orientasi sosial kontemporer, ya. Rasionalisasi tekstual, Isa Bugis menekankan pentingnya penalaran dalam memahami Al-Quran dan hadis. Ia mendorong pendekatan yang tidak sekedar tekstual literal, melainkan mengaitkan nas dengan konteks sejarah dan kebudayaan penurunan wahyu. Pendekatan ini membantu menghindari kekakuan tafsir yang memisahkan teks agama dari realitas sosial. Pendekatan historis kritis, setiap rujukan ke nas diuji melalui kajian sumber, periode, dan kondisi sosial politik penyampaiannya. Dengan demikian, ia memperhatikan metode kritik hadis dan sejarah awal Islam untuk memastikan bahwa ajaran tetap relevan dan otentik, ya. Langkah ini juga memperkaya wacana keislaman dengan temuan-temuan baru. Yang ketiga adalah sintesis tradisi dan modernitas. Ia menggabungkan kekayaan tradisi pesantren seperti disiplin santri dan adab klasik dengan metode ilmiah perguruan tinggi. Kurikulum yang ia susun menyeimbangkan pelajaran nahwu, usul fikih dengan studi sosial, ekonomi, dan politik kontemporer. Model ini membekali santri dengan wawasan global tanpa melepaskan akar lokal. Yang keempat adalah inklusivitas dan pluralisme. Dalam cakrawala keagamaan, Isa Bugis menganjurkan dialog antar mazhab dan lintas agama. Ia melihat perbedaan keyakinan sebagai potensi kekayaan intelektual, bukan sumber konflik. Kerangka inklusif ini tercermin dalam berbagai seminar dan publikasi yang ia fasilitasi. Yang kelima,
orientasi sosial kontemporer. Ajarannya selalu diarahkan pada solusi masalah nyata seperti kemiskinan, ketimpangan, dan krisis moral. Ia menekankan bahwa keimanan harus berbuah tindakan sosial, pendidikan untuk perempuan, program ekonomi berbasis wakaf, hingga advokasi kebijakan adil. Dimensi aplikatif ini menjadikannya tokoh pembaru yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pengaruh dan afiliasi. Berbeda dengan Kartosuwiryo, Isa Bugis menolak konsep negara Islam, lebih menekankan jihad maliyah ekonomi untuk melawan negara pasca gerakan Darul Islam 62. Mengumpulkan infak, zakat, dan sedekah secara manipulatif, bahkan dituding menyogok aparat demi mengamankan operasional dakwahnya. Beberapa kelompok terafiliasi dengan aliran atau ideologi, ya, atau mazhab atau sekte Isa Bugis ini adalah Al-Qiyadah Al-Islamiyah, Ghafatar, dan Al-Zaitun, yang kemudian kerap tersangkut kasus penistaan dan penyelewengan doktrin. Ajaran Isa Bugis umumnya diikuti oleh kaum intelektual yang lebih menggunakan akal dan pikiran. Aliran ini bahkan disebut-sebut menolak mukjizat para nabi. Misalnya, menolak mukjizat Nabi Musa alaihissalam yang dikisahkan dapat membelah laut dengan tongkat. Ajaran Isa juga berusaha mengilmiahkan Isa Bugis ini, ya, berusaha mengilmiahkan ajaran agama dengan kekuasaan serta menolak semua hal yang tidak masuk akal. Ajaran Isa Bugis konon berasal dari Yahudi, memandang agama sebagai tolok ukur rasio dan menolak hal-hal prinsipil jika itu bertentangan dengan rasio. Ajaran ini menempatkan rasio di atas nas Al-Quran dan hadis. Ini pernyataan atau deklarasi sesat, ya, dan deklinasi. Pada 24 Maret 1969, Majelis Ulama Indonesia menggelar sidang di Masjid Istiqlal. Tokoh seperti Buya Hamka dan Profesor Rashidi memutuskan ajaran Isa Bugis bahwa Isa Bugis kurang berilmu agama, metodologi berpikir tidak benar, kemudian penguasaan bahasa Arab yang lemah, kemudian ambisi besar dan bersifat petualang. Keputusan ini menandai mulai meredupnya pengaruh aliran tersebut di ranah publik, ya. Ini tahun 69, ya. Keputusan MUI di Jakarta atas pengaruh aliran tersebut tahun-tahun 69, ya, 68, 69 di Jakarta yang sangat banyak, ya. Namun seiring waktu, ajaran Isa Bugis mulai menuai kritik. Ia dituding meremehkan kisah-kisah dalam Al-Quran seperti Nabi Musa dan Nabi Ibrahim yang dianggapnya sebagai dongeng belaka. Ia juga menyebut air Zam-Zam sebagai air bekas bangkai orang Arab dan menganggap semua tafsir Al-Quran yang ada sudah ketinggalan zaman. Akibat ajaran-ajarannya yang dianggap melenceng, Orde Baru melalui Kodim 0607 Sukabumi mengeluarkan larangan terhadap kegiatan Isa Bugis, termasuk larangan ceramah dan dakwah oleh mahasiswa pembaru. Departemen Agama turun tangan, ya, melalui proyek pengawasan terhadap aliran kepercayaan. Peneliti Amin Jamaluddin, ya, misalnya, menyimpulkan bahwa gerakan Isa Bugis terpengaruh paham kiri dan memiliki simpati terhadap Partai Ba'ath di Irak, ya. Hasil penelitian ini memperkuat persepsi bahwa ajaran pembaru adalah ancaman ideologis. Puncaknya pada 22 Oktober 1968, Pakem Jawa Barat menerbitkan surat keputusan bernomor B8302 tahun 68 yang secara resmi melarang seluruh kegiatan penyebaran dan pengamalan ajaran Isa Bugis. Larangan ini dikeluarkan bersamaan dengan beberapa kelompok lain seperti Darul Hadis dan Jamaah Quran Hadis. Merasa terpojok, para pengikut Isa Bugis akhirnya membubarkan kegiatan pembaru di Sukabumi. Sebagian besar dari mereka memilih hijrah ke Lampung.
Dalam narasi mereka, perpindahan itu dianggap sebagai bentuk hijrah seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Afif A.M., salah seorang penulis, juga menekankan bahwa pada prinsipnya Isa Bugis ingin menghadirkan reformasi dalam pemahaman Islam, baik dalam pendekatan tafsir maupun pelaksanaan ajaran dalam kehidupan empiris umat. Namun ajaran itu tak mampu bertahan dari tekanan politik dan pandangan keagamaan arus utama. Statusnya sekarang, meski sempat mencuat sampai dekade 1970-an, aliran Isa Bugis resmi dicap sesat pada era 1980-an. Tekanan politik dan penolakan arus utama Islam mengikis basisnya, sehingga gerakan ini nyaris hilang dari peredaran. Meski jejak pemikiran rasionalistisnya kadang dikaitkan dengan gerakan pembaharuan lain di Indonesia akhir-akhir ini. Dengan menempatkan Isa Bugis dalam konteks pergulatan pasca kolonial, peralihan dari pesantren ke kampus, serta kritiknya terhadap modal perjuangan Islamapan, agar gerakan pembaru dapat dipahami bukan semata sebagai penyimpangan, melainkan respon atas kebutuhan masyarakat yang mendambakan tafsir rasional dan inklusif. Ini merupakan bibliografi ya, yang saya pakai untuk membuat laporan penelitian tentang Isa Bugis ini ya. Ada tulisan dari Syah dan Alam Syah, Rifan Aditya, Zamaksari Hasbala, Muslim Hamdani, Furqon Syarif Hidayatullah, Hermanu Zubagio, kemudian Ihsan Nugraha Nasution, Muhammad Wildan, tulisan Profesor Muhammad Wildan ini, kemudian Yoga Swara dan Zarkasi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.